Kalau kita bicara sebagai pelaku usaha di Indonesia, utamanya nih kami juga sebagai kontraktor pemerintah ya, ini bicara siap, siap nggak siap ya harus siap. Karena ini adalah suatu program pemerintah yang baik untuk menunjang keberlangsungan ekonomi Indonesia. Jadi menurut saya ini semangat dari kesepakatan G20 yang kemarin dan juga salah satu policy recommendation dari B20 yang diserahkan kepada Presiden Jokowi untuk dalam rangka penurunan emisi CO2 dengan target 25 gigaton CO2 pada tahun 2030. Jadi memang ini suatu kerja keras pemerintah selama 1 tahun terakhir ini untuk yang program Just Energy Transition Partnership dengan memberikan bantuan sebesar 20 miliar dolar ini menurut saya perlu diberikan standing applause nih kepada pemerintah ya. Karena itu bukan suatu hal yang kecil untuk menunjang bagaimana menurunkan emisi CO2. Jadi kalau kita bicara dari sisi Kadin, ya kita bicara harus siap. Karena kami ini adalah pelaku usaha yang berusaha di Indonesia dan mengikuti peraturan maupun perundang-undangan di Indonesia. Begitu Bu Shalini. Kalau sejauh ini kesiapannya seperti apa Pak Arya? Kalau bicara kesiapan, sekarang memang beberapa perusahaan pun juga untuk yang IUPK ya, sudah persiapan untuk melakukan hilirisasi di bidang batu bara. Tetapi memang untuk yang teman-teman IUP kecil ini sekarang medium, small maupun medium scale, ini yang perlu kita ajak bicara lebih jauh lagi karena menurut kami ini juga tentunya akan berdampak kalau dengan adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan early shutdown PLTU pada tahun 2030 sebesar 6,7 gigawatt ini tentunya akan berdampak walaupun tidak terlalu besar karena memang produksi nasional yang bisa diserap oleh nasional itu hanya sekitar 15% dari total produksi nasional. Jadi saya pikir ini juga memang sangat variatif ya Bu ini terhadap kesiapan ya. Tapi tadi seperti yang kami sampaikan bicara siap nggak siap ya tetap harus kami mempersiapkan diri gitu kan. Karena Ya. ini menunjang program pemerintah. Apa saja sih sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh pengusaha dalam proses untuk beralih atau transisi energi ke energi terbarukan ini? Memang kalau seperti tadi disampaikan Pak Bambang, proses transisi ini memang tantangannya juga memang dari pandangan kami termasuk dengan funding. Apalagi teknologi memang masih sangat mahal. Selain itu, yang akan dihadapi oleh para pengusaha pertambangan itu selain kenaikan beban biaya operasional, juga beban kewajiban perpajakan yang terus meningkat. Jadi ini pun menjadi suatu permasalahan yang menurut saya perlu kita duduk bersama mencari suatu solusi yang lebih baik gitu kan. Karena tantangan ini juga selain ini kan ini Bu, antara EBT dengan pertambangan ini adalah dua gameplay yang berbeda. Jadi satu sisi kalau misalnya batu bara kami menambang, kami suplai batunya untuk meningkatkan listrik gitu kan. Sedangkan EBT ini adalah bagaimana meningkatkan kelistrikan yang bersumber dari renewable energy. Nah ini dua gameplay berbeda. Jadi saya pikir ini mungkin perlu kita duduk bersama lagi, kita ajak bicara lagi dengan beberapa asosiasi, baik Kadin, APBI maupun IMA, untuk mencari solusi yang terbaik untuk para pelaku perusahaan pertambangan untuk yang beralih kepada EBT. Sebelum jeda tadi Pak Bambang mengatakan diperlukannya komitmen dari PLN untuk menyerap listrik dari dunia usaha salah satunya. Nah kalau dari pandangan pelaku usaha, selain ini sebetulnya insentif ataupun mungkin ekosistem pendukung seperti apa lagi sih yang dibutuhkan demi perusahaan pertambangan ini betul-betul bisa maksimal begitu dalam beralih atau bertransformasi ke energi baru terbarukan? Baik, kalau bicara terkait masalah ekosistem EBT ini menurut kami di Kadin sudah cukup baik ya. Tapi memang belum bisa dikatakan ideal. Makanya dengan ini Kadin juga sudah mengeluarkan suatu program yaitu Net Zero Hub. Jadi untuk mendukung para pelaku usaha bagaimana menurunkan emisinya di bidang industri mereka. Dan kemarin juga mungkin bisa kami sampaikan sedikit Bu Sal ini terkait ada beberapa policy recommendation dari B20 yang diserahkan kepada Presiden Jokowi. Yaitu ada beberapa poin seperti kami mendukung jalur program maupun mandat pemerintah yang jelas terkait dengan efisiensi energi, juga meningkatkan aktivitas dan teknologi efisiensi energi melalui insentif keuangan baik fiskal maupun non keuangan maupun non fiskal. Juga meningkatkan pengembangan infrastruktur dan akses ke efisiensi energi termasuk ekosistem EV, electronic vehicle,
dan juga mengatalisasi dan berpartisipasi aktif dalam inisiatif kolaborasi lintas negara dan intranegara untuk membangun ekosistem hemat energi. Jadi kalau bicara ekosistemnya sudah cukup baik, hanya memang masih belum dikatakan ideal. Maka dengan itu kami kemarin dari B20 sudah memberikan rekomendasi ini kepada pemerintah.